seminar dikasih solusi dibersamai. Jadi kan kebersamaan itu tetap dijaga. Jadi kalau ada yang belum ada judul silahkan dilaporkan saja ke grup. Saya belum ada bahasan, saya belum ada yang bisa saya teliti, maka dibersamai nanti. Supaya target kita kan 3 semester selesai, jangan sampai semester 4 Bapak Ibu bersedekah pula ke Stipik lagi kan. Ya, Ustaz. Oke, kita mulai dari siapa dulu? Ustadz Aulia Bu Afdal Sipa, lah. Ustaz. Sipa, Bu Sipa, Ustaz. Yang pertama ngirim, Ustaz. Kalau yang pertama ngirim itu kadang saya sudah baca kan, yang baru inilah bagus kan. Biasanya laki-laki itu apa kan pemimpin kan? Lain nak nepotisme ya, Ustaz. Atau Pak Taufik juga boleh kan? Muhammad Taufik atau Pak Saya Taufik aja, Hidayat. Ustaz. Saya aja, Ustaz. Oke, jadi silakan. Astagfirullahaladzim. Sorry, Ustaz. Maaf, Ustaz. Nggak ada, Pak Afdal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita buka kelas ini dulu dengan baca basmalah. Nah, itu Ustaz Jamal ada, Ustaz? Nah, ngapain Bu? Ustaz Kirim Jamal menyusul silakan aja. dikirim saja bahan yang ada dulu Kirim aja Ustaz yang Jamal. ada, Ustaz. Hah? Ya kirim saja sampai mana dulu kan? Dikirim saja dulu. Ya, ya, Oke. bisa. Ya walaupun cuma ada ABC baru. Ya, Oke, bisa. silakan dimulai. Baik, izin share PPT sebentar. Ada nampak Bapak Ibu? Ada Ustaz, ada. Baik, ya, sebelumnya yang terhormat Bapak Rahmat selaku dosen mata kuliah ini, dan yang saya hormati juga teman-teman semua yang telah hadir pada kelas online ini. Saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Model Manajemen Masjid Berbasis Sekolah dalam membentuk karakter siswa di SMA Negeri 10 Kota Padang. Latar belakang dari proposal saya yaitu isu sentral di Indonesia, yaitu perundungan pergaulan bebas, sehingga membentuk degradasi moral siswa yang negatif, yaitu mencontek bullying atau perundungan tawuran. Data dari PISA itu dari website internasional gitu, tahun 2022 menunjukkan 25-30% pelajar di Indonesia berusia 15-16 tahun mengalami beberapa kali tindakan perundungan dalam 1 bulan. Terus yang kedua, data asesmen nasional menunjukkan 24% peserta didik Indonesia mengalami perundungan dalam 1 tahun terakhir. Yang ketiga, Federasi Guru Seluruh Indonesia mengungkapkan bahwa sepanjang Juli 2023, jumlah korban akibat perundungan di sekolah sudah mencapai 43 orang. Atas dasar inilah, perlu adanya upaya peran lembaga pendidikan dalam memperkuat nilai-nilai karakter peserta didik. Dalam rangka membentuk karakter peserta didik di sekolah, perlu dilakukan cara untuk membina keagamaan peserta didik. Pembinaan karakter peserta didik berbasis masjid sekolah sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, terarah untuk menambahkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan dari program model ini memberikan dasar pemahaman, pengalaman, pembentukan karakter, serta pematangan emosi bagi peserta didik. Maka dari itu, penting adanya pembentukan karakter Islam peserta didik melalui masjid sekolah. Dengan adanya pembentukan karakter peserta didik melalui masjid sekolah, diharapkan dapat memberikan solusi dari segala problem yang di atas tadi. Lanjut, fokus
penelitian saya, yaitu tempatnya hanya ngambil SMA Negeri 10 Kota Padang. Terus untuk pembahasannya saya ada 3. Yang pertama, menganalisis pelaksanaan manajemen masjid berbasis sekolah yang berjalan saat ini di SMA itu. Terus yang kedua, mengembangkan model manajemen masjid berbasis sekolah yang relatif efektif untuk membina karakter siswa. Yang ketiga, setelah membuat model akan diuji dengan validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Rumusan masalahnya itu ada 3. Bagaimana gambaran pelaksanaan manajemen masjid berbasis sekolah. Yang kedua, bagaimana model manajemen masjid berbasis sekolah. Yang ketiga, bagaimana validitas, praktikalitas, dan efektivitas pengembangan model manajemen masjid berbasis sekolah. Tujuannya itu mendeskripsikan dan menganalisis kondisi aktual pelaksanaan manajemen masjid berbasis sekolah. Yang ketiga, untuk mengembangkan model manajemen masjid berbasis sekolah. Yang ketiga, menguji validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Kegunaan penelitian ini yang pertama, secara teori bermanfaat untuk memperkaya khazanah pemikiran dan ilmu pendidikan Islam tentang pola pembentukan karakter berbasis masjid di sekolah dan model manajemen masjid berbasis sekolah. Terus yang kegunaan praktisi bagi kepala sekolah sebagai bahan masukan, acuan, dan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan pembentukan karakter berbasis masjid. Ya, enggak apa-apa. Yang kedua, untuk majelis guru. Ya, boleh. Bagi majelis guru sebagai informasi dan evaluasi, ya, untuk melaksanakan pembentukan karakter berbasis masjid sekolah. Iya. Iya, oke, sip. Tidak apa-apa. Ya. Yang ketiga, untuk pasca sarjana STIPIK merupakan bagian dari kepedulian magister terhadap pendidikan, khususnya model manajemen. Iya, sebentar ya, Nak ya. Tinjauan pustaka yang akan saya pakai yaitu tentang model manajemen dalam pendidikan. Yang kedua, tentang masjid sebagai lembaga pendidikan. Yang ketiga, konsep tentang pembentukan karakter. Penelitian relevan, yaitu penelitian yang mendukung tentang hal ini. Yang kelima, kerangka berpikir. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan research and development. Saya menggunakan 4 langkah, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Sumber data yang saya pakai yaitu kepala sekolah, majelis guru, dan siswa, serta masjid yang ada di SMA Negeri 10. Terus teknik pengumpulan data yang saya pakai ada wawancara, ada observasi dulu, terus wawancara, baru dokumen. Dari langkah yang tadi itu, ini keterangannya. Yang pertama itu studi pendahuluan atau define, jenisnya itu studi literatur, pengembangan informasi tentang pelaksanaan model, analisis pelaksanaan model, terus perumusan tujuan pengembangan model. Yang kedua itu perencanaan pengembangan model atau desain, menetapkan kriteria model yang akan dikembangkan, rancangan produk berupa model manajemen masjid, terus penyempurnaan desain model. Yang ketiga, pengembangan model atau develop. Nanti itu setelah terbentuknya model ini dalam bentuk buku dan sudah ada, setelah dicoba, nanti diadakan FGD atau forum diskusi, itu didatangkan pakar-pakar yang memang bisa menilai model ini cocok atau pas digunakan. Terus setelah ada masukan dari FGD itu, revisi model, terus diuji coba lagi, terus dikasih validitasnya, praktikalitas, sama efektivitas model. Terus kalau sudah oke, langsung penyebaran model siap disebarluaskan. Teknik penulisan sesuai dengan yang pedoman teknis penulisan pasca sarjana,
Eh, Terus untuk struktur kalimat dan tata bahasa memakai pedoman ejaan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Ibu itu apa nih? Itu punya siapa? Hebatnya Ibu. Begitu Oke. Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Dokter Rahmat. Kepada Pak Dokter dipersilakan. Jadi bahasan mengenai model manajemen masjid berbasis sekolah, datanya belum update nyatanya Bu Sifa tahun 2023. Ya Pak Dokter. Kalau ditambah dengan data update kan tahun Eh, 2024 minimal, kalau bisa ditambah satu kasus yang di Sumbar kan, ada yang di Sawah Lunto kemarin, yang anak SMP meninggal di gantung diri di kelas. Itu bagus juga tambahan datanya supaya apa update kan, jangan terkesan datanya itu data yang lama. Ya Pak Dokter. Oke, yang kedua tambahannya itu kalau ini kan memang bagus model, hanya saja nanti yang dihasilkan apa nanti kalau model? Buku model, buku pedoman atau apa? Ya, yang saya hasilkan itu buku model. Jadi menawarkan modal kepada sekolah khususnya di SMA 10. Jadi setelah ditaruhkan model, dicoba, jika cocok, nanti ada panduannya, ada buku panduan untuk di sekolah itu gitu. Jika ingin menerapkannya ke depannya. Oke, Bapak Ibu, yang masalah model ada yang mau ragu, silakan langsung, tidak apa-apa, dipotong saja. Ada yang mau bertanya masalah model ini? Mana tahu ada penelitian Bapak Ibu tentang model? Ustaz, Ya? ini berarti Ustaz, kalau yang model itu boleh buku panduan gurunya atau boleh juga untuk siswanya gitu Ustaz? Atau kedua-duanya Ustaz? Satu aja Oke, tak Ustaz? Biar tak Iya, satu aja saat. tergantung sebenarnya. Hmm. Kalau Kalau saya, Bapak Ibu ingin lebih luas, gawaian penelitiannya boleh 3, 4. Tapi kalau Hmm. penelitiannya itu hanya sebatas membuat buku bahan ajar misalnya. Kalau Pak Iya, Taufik kan buku bahan ajar. iya Nah, Ustaz. buat buku bahan ajar aja. Oh iya Ustaz. Kalau penelitiannya itu sifatnya apa pengembangan apa model pembelajaran, tentu ada Hmm. buku model, ada buku panduannya. Buku model, buku panduan. Ya, satu saja sudah melengkapi tidak apa-apa. Buku modelnya saja sudah cukup, buku bahan ajar sudah cukup. Untuk Alhamdulillah. bahasan rasanya sudah saya kirim nak di grup tentang atau tesis yang berkaitan udah, dengan udah, model. udah dari sana lihatnya kemarin tuh. Ustaz. Sudah Ustaz. Dah. Intinya Hmm. Bapak Ibu dalam membuat model pembelajaran atau model-model yang lain, intinya tidak harus kita membuat secara utuh. Kalau modelnya seperti ada mahasiswa bimbingan Pak Prof, judulnya model pembelajaran Kiroah, Kiroah Sab'ah. Kan di Stepik ada tuh Kiroah Sab'ah, model pembelajaran Kiroah Sab'ah di Stepik. Ah, Model Kiroat Sab'ahnya itu sudah ada, hanya saja dia menambahkan seperti ini saja kelebihannya itu. Oke. Ah, Tunggu dulu. Ini buku bahan ajarnya Bapak Ibu, buku yang dihasilkannya. Nampak? Teori-teori ini kan dari teori saja, pengertian qiraah sab'ah. Setelah itu apa saja qiraah sab'ah itu yang ada. Di sini dia buat qiraah sab'ahnya itu macam-macam qiraah sab'ah sampai nanti yang punya dia hanya sebatas tidak sampai 20 halaman yang punya dia. Yang punya dia ini saja. Dia kembangkan pengembangannya itu dalam bentuk YouTube. Dia buat sebuah akun YouTube. Nama akunnya itu dia buat kalau dia dibuatnya Sahibul Quran. Setelah itu
Nah, ini pembelajarannya. Qiraat sab'ah di Staipik kan cuma tiga waras sama kolun saja. Maka itu dua saja yang dikembangkan, tidak harus ketujuh-tujuhnya. Kelebihannya apa? Dia buat YouTube-nya, dia yang menerangkan, dia tambah dengan sistem QRIS atau QR, barcode. Itu saja. Dari halaman 57 sampai 74. Tidak sampai 20 halaman kebaharuan punya dia. Itu untuk doktor. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya disuruh pengembangan model, ya kalau seperti teori modelnya, model apa misalnya? Model manajemen kan sudah ada tuh. Model manajemen itu apa perencanaannya, apa pelaksanaannya, apa evaluasinya. Ah, Teori itu sudah ada, kita kembangkan saja, kita kaitkan saja sedikit dalam buku model yang dikembangkan. Gampang saja Pak Taufik. Dah harus Siap. Pak Muhammad Taufik membuatnya dari awal sekali. Iya, iya, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Ini Intinya kan kita ATM, amati, hmm, tiru, dan modifikasi. Jadi jangan sampai nanti sebatas potret kan judulnya implementasi ini, dia hanya melihat saja kan. hmm. Itu, Ustaz. Ini mau nanya juga, Ustaz. Tapi nanti tidak terbahas lah. Punya kawan-kawan nanti. Nah, Nggak tahu. Ini, Ustaz. Kayak data-data kayak Ustazah Sipa tadi kan, kayak data internasional gitu. Itu tuh anak sulit sekali kalau Faro itu, Ustaz. Enggak, itu di Tapi, website, Ustaz. di Google nah, banyak tuh. Di website Misal di, data tentang apa? di Berapa website ada. persen kemampuan anak orang Indonesia dalam membaca Al-Quran? enggak, Ustaz. Hah? Kemampuan siswa dalam pemahamannya dalam ilmu Faro itu, Ustaz, gitu. Itu yang agak sulit tuh. Yang adanya di sekolah-sekolah saat hasil telitian orang tuh segitu gitu. Ada Ya, tidak apa-apa. delapan. Yang Itu hasil boleh, Ustaz? penelitian orang terdahulu itu dimasukkan, tapi hanya saja jangan sampai Pak Taufik melihat hasil penelitian itu ke skripsi kan. Standarnya Oh, itu tentu ke tesis minimal kan. Jangan ke bawah kan. Pak Taufik jenjangnya tinggi kan, melihat ke bawah kan. Kalau bisa iya, iya, lihatnya ke atas. iya, iya, Ustaz. Biar tambah semangat ya, Ustaz, ya. Jadi kan Enggak bah. kayak data yang disebutkan itu kan data tentang kenakalan, data kasus bully, data itu dilihat saja di Google banyak. Sahkah datanya? Sah. Sama seperti teman saya Pak Taufik meneliti, yang Ibu Erlina ini meneliti tentang kemampuan kiroat. Dia mulai latar belakangnya itu tentang kemampuan membaca Al-Quran. Orang Indonesia itu rata-rata orang Indonesia yang pandai membaca Al-Quran itu hanya 40% dalam penulisannya itu. Itu dibuktikan data dari Kementerian Agama. Boleh data yang demikian dipakai? Kan semacam kegelisahan tuh, hanya 40% orang yang pandai membaca Al-Quran di Indonesia. Yang baik dan benar pun lebih sedikit pula. Apalagi orang yang pandai membaca kiroat. Jadi kalau Pak Taufik membahasnya awalnya mulai dari fikih, orang yang paham dengan fikih hanya segini. Boleh lihat dari data Kemenak. Gampang saja biasanya. Oh, berarti dari fikihnya boleh dulu ya, Ustaz, ya. Boleh. Boleh dulu. Tapi jangan terlalu jauh kali startnya. Pak Taufik kan kuliahnya di Staipik. Ah, apanya startnya terlalu jauh sekali kan? Kalau bisa kan dekat kan? Mawaris Hmm. lebih dekat ke fikih. Bahas saja langsung ke fikihnya dikit, langsung ke mawarisnya. Hmm. Siap, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz, Oke, ilmunya. masalah model. Ada lagi yang apa? Yang mau ragu? Mau tanya Pak Dokter, Ya? kan ini tentang pembelajaran tahsin ya Pak Dokter. Ya. Di sini ada dia memakai buku yang pertama yang Asy-Syafi'i Abu Ya'la sama ada buku memang orang ini buat buku gitu Pak Dokter. Kalau kita kembangkan gitu, pengembangan model juga kita ringkas itu boleh nggak Pak Dokter? Kita Kita ringkas kita pakai bahasa kita sendiri gitu Pak Dokter. kita inovasikan ditambah Iya. misalnya yang punya dia ada 7. Bu Deti kembangkan jadi 8 misalnya. Ada tambahan 1. Eh, iya, lebih kurang kayak gitu pada Iya dokter. kan? Nah, kan mereka pakai dua buku, kita jadikan satu kayak gitu lah. Boleh, Diringkas, boleh. boleh.
Baik, Pak Lebih Dokter. tepatnya nanti kepada pengembangan bahan ajar nanti. Pengembangan bahan ajar ya, Pak Iya. Dokter. Jadi yang Bu Deti kembangkan nanti misalnya dari dua buku ini apa persaurannya. Nah, jadi persaurannya jadi daripada dua buku dipakai mending satu buku yang Mm-mm. ditampilkan. Ini karya Bu Deti. Baik, Pak Dokter. Terima kasih. Walaupun dia sedikit itu kan sebagai sebuah kebaharuan. Mm. Jadi ketika ditanya apa kebaruan Bu Deti ini, dua buku ini dijadikan satu, ada inovasi di dalamnya, ada kemudahannya, dah tuh. Bu Rashidah nih yang sudah banyak buku sampai ke atas kepalanya gimana nih? Iya, mati suaranya Bu Rashidah. Oke. Oh, sedang saya kirim Pak, sebentar saya kirim. Saya kuanti lagi Pak. Gini, judulnya hmm, Kalau dengan Pak Prof itu tidak boleh judulnya dulu kan? Tapi iya, isinya untung kita-kita aja kan? nggak boleh judul dulu ya. Iya, mulai dari masalah dulu kan? Hmm. Nah, masalahnya apakah terdapat hubungan antara jumlah hafalan Al-Quran dengan prestasi siswa di SMP IT Mutiara gitu. Jadi saya ada antara hubungan dan intelektual siswa. Ada di sini. Pertama ada hubungan antara IQ dan kesehatan mental dan terhadap jumlah hafalan itu. Jadi jumlah hafalan itu ada mempengaruhi intelektual siswa atau prestasi belajar itu. Kuantis. Sanggup Bu Rashidah Kwanti? Uh, Insya Allah ada mungkin bisa saling bantu seperti Ustadz Abdul tadi. Insya Allah. Oke. Intinya nanti kalau Kwanti ketika diujikan masalah rumus, masalah ini sebagainya mesti Iya, paham. Kalau yang pakar Kwanti itu di lokal kita Pak Taufik Hidayat. Misalnya beliau SE kan, sarjana ekonomi itu pakar dalam Kwanti itu. ya tadi Jadi itu kalau ada kendala nanti boleh Bapak Ibu tanya langsung ke Pak Taufik. Jarang ya, orang yang tamatan ekonomi yang penelitiannya kualitatif. ya, Bisa dibantu kan Pak Taufik? Taufik Hidayat? Insya Allah bisa. Oke, Bapak Ibu. Masalah Ah, yang penelitian yang Bu Sifa ini ada tambahan masukan dari Bapak Ibu? Sepertinya udah kelar tuh, udah hebat. Sudah kelar. Ada tambahan masalah, Zat. Tambahan Silakan, masalahnya apa? silakan. Seperti yang viral yang dekat-dekat kita juga, Zat. Ah, Seperti terjadinya bullying di sekolah yang Nurul Ikhlas Panjang tuh, Zat, yang menyebabkan kematian, Zat. Oh, oh iya, yang dah lama tuh. Mm-mm, mm-mm. Nah, enggak lah lama mana, Zat. Beberapa tahun baru, Zat. siap, siap. Oke, kita masuk ke siapa yang kedua? Tuanku Jamal, yang sudah beberapa kali observasi foto-fotonya udah sering dilihat kan? Ini Jamal lagi bikin PowerPoint nih, Ustaz. Nggak usah pakai PowerPoint sekali, ditampilkan aja. Langsung aja, Makalah Ustaz. tesisnya, Ustaz. Ah, ah. Jamal nak pandai menulis itu, Ustaz. Tunggu dulu. Oh, nggak usah Oh, tampil ini aja, apa ngomong aja, Ustaz. Nggak, Ustadz Aulia Afdal dulu tampilkan aja rumusan ah, batasan ah, ah. tujuannya. Pas, Oke. pas. Tuh. Oke, silakan di share screen dan. Bisa, Aulia Afdal? Ana, Zat. Oke. Iya.
Sangka kok Ustaz Jamal tadi. Tunggu Jamal Oh, itu tunggu tunggu. Saudi Afdal Udah tak? lama kami tunggu, Ustaz. Iya. Oh, oh. Soal de, pas-pas kecil Ustaz Jamal tadi. Ha. Ada tampil Ustaz? Udah. Oke. Terus Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Ibu sekalian, nah terkhusus yang kami hormati Bapak Dr. Rahmat. Ini proposal belum siap, daftar isinya aja belum ada, tapi kita sudah mulai membuatnya. Judulnya yaitu sesuai juga yang telah diizinkan oleh Pak Profesor 2 minggu yang lalu, yaitu pengaruh tahfiz Al-Quran dan kebiasaan tadabbur Al-Quran terhadap pembentukan karakter siswa Madrasah Tarbiyah Islamiyah Paninggahan. Nah, jadi sebenarnya judul saya sebelumnya adalah pengembangan, namun ditukar jadi pengaruh ini. Sebenarnya yang sangat mempengaruhi saya untuk menukar judul ini adalah ketika saya mendapati dalam pembelajaran tahfiz anak-anak ini ketika kawan-kawannya sibuk setor, dia di belakang itu dia main kartu remi gitu. Bahkan sempat saya videokan waktu itu secara diam-diam. Nah, jadi terlahirlah ide uh, untuk membuat judul yang seperti saya bacakan di atas tadi. Baik, ini latar belakang. eh Dibacakan latar belakang saat atau skip saya saat Skip saja. langsung Urgensinya skip saja saja. sedikit. Ah, Ya. Jadi di latar belakang ini di mana pendidikan merupakan instrumen utama dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga memiliki kepribadian dan karakter yang kokoh. Nah, apalagi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung atau akhlak yang mulia. Dan ini hanya dapat kita Nabi Muhammad merupakan itu pelopor pendidikan akhlak di dunia. Nah, kita lanjut. Di samping kegiatan tahfiz, ada kegiatan tadabbur Al-Quran dan di sini penulis mengutip ayatnya yaitu surah Sad ayat 29. Nah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbaruna ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Nah, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Eh, sorry, terskip. Nah, kitab yang kami turunkan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya mereka mentadaburi ayat-ayat dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Kalau dalam ayat lainnya ada surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran, tapi itu Anda masukkan di dalil pada bab 2 nanti. Nah, jadi di Madrasah Tarbiyah Islamiyah ini program tahfiz sudah ada dari dulu dan tadabbur ayat juga ada. Nah, jadi kita lihat siswa-siswa atau santriwati Madrasah Tarbiyah Islamiyah ini, meskipun mereka memiliki banyak hafalan, mereka juga mempelajari bukan hanya tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan ilmu-ilmu agama lainnya, tetapi banyak juga kita temui ada yang betul-betul bisa mengambil hikmah dari pembelajarannya tersebut sehingga diamalkan. Namun ada yang hanya sebatas mungkin angin lalu ya. Nah, tidak berefek kepada mereka. Justru mereka lancar aja. Ada yang pacaran lah, lancar aja. Ada yang suka ngebully, termasuk di dalamnya itu tadi. Dan ada juga yang kami dapati yang terakhir itu yang membuat hati kami sakit itu ya, yang itu tadi. eh
sedang kawannya store dia main remi di belakang. Itu yang laki-laki. Nah, kalau yang perempuan kita dapati banyak di antara mereka tuh yang tidak menunjukkan akhlak-akhlak seorang muslimah yang sesuai dengan Al-Quran yang mereka hafal gitu. Nah, ada sebagian seperti itu. Nah, dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh tahfiz Al-Quran dan kebiasaan tadabbur terhadap pembentukan karakter di MTI Peninggalan penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris serta menjadi dasar pengembangan model pendidikan karakter Qurani yang lebih komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Dan ini sebenarnya latar belakangnya belum cukup kami masukkan datanya. Nah, karena baru rancangan awal. Dan ini identifikasi masalahnya. Yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan tahfiz Al-Quran dalam pembentukan kedisiplinan sebagai sebagian siswa. Yang kedua, kebiasaan tadabbur Al-Quran tidak dilakukan oleh semua siswa secara konsisten. Yang ketiga, terdapat siswa yang masih menunjukkan perilaku kurang sesuai dengan nilai karakter Islami. Yang keempat, belum diketahui berapa besar pengaruh tahfiz terhadap pembentukan karakter siswa. Yang kelima, belum terukur secara jelas pengaruh kebiasaan tadabbur terhadap karakter siswa. Yang keenam, belum ada penelitian yang mengkaji pengaruh tahfiz dan tadabbur secara simultan di MTI Peninggahan. Nah, perlunya model pembinaan karakter yang lebih terstruktur berbasis Al-Quran. Nah, jadi batasan masalah di sini penulis membatasi masalah itu ada empat. Yang pertama itu penelitian hanya difokuskan pada siswa MTI Peninggahan. Yang kedua, variabel bebas terdiri dari tahfiz Al-Quran dan kebiasaan tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, variabel terkait adalah pembentukan karakter siswa. Dan yang keempat, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Lanjut, rumusan masalahnya juga ada empat. Satu, bagaimana pelaksanaan tahfiz Al-Quran pada siswa MTI Peninggahan? Yang kedua, apakah tahfiz Al-Quran berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa MTI Peninggahan? Yang ketiga, apakah kebiasaan tadabbur Al-Quran berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa MTI Peninggahan? Dan yang keempat, apakah tahfiz Al-Quran dan kebiasaan tadabbur Al-Quran secara simultan berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa MTI Peninggahan? Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pelaksanaan tahfiz Al-Quran pada siswa MT Peninggalan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tahfiz Al-Quran terhadap pembentukan karakter siswa MT Peninggalan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kebiasaan tadabbur Al-Quran terhadap MT Peninggalan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh simultan antara tahfiz Al-Quran dan kebiasaan tadabbur Al-Quran terhadap pembentukan karakter siswa MT Peninggalan. Manfaat penelitian, nah di sini ada dua secara umum. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu yang pertama menambah khazanah keilmuan kajian ilmiah mengenai kontribusi tahfiz dan tadabbur Al-Quran terhadap pembentukan karakter siswa. Yang kedua, memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang pendidikan Islam. Manfaat praktisnya, yang pertama bagi MTI Peninggahan menjadi dasar pengembangan program tahfiz dan tadabbur yang lebih efektif. Yang kedua, bagi guru menjadi pedoman dalam merancang strategi pembinaan karakter berbasis Al-Quran. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya hafalan dan pemaknaan Al-Quran dalam kehidupan sehari. Yang D ini sebenarnya untuk mahasiswa tapi belum ana sempat untuk melengkapi. Tapi di sini dibuat bagi peneliti lain menjadi referensi komparatif. Nanti insya Allah ana urubah. Oke, sampai Lanjut, di situ dulu, Ustaz Afdal. Oke, sampai situ aja, Zat. ya boleh dipotong kan? Boleh, Zat, boleh, Zat. Boleh banget, Oke, Zat. judul Ustaz Afdal tadi kan lebih kepada coba ke atas. Terus, Zat. boleh di close, Ustaz Afdal? Oke, Zat. Oke, jadi kalau kebiasaan itu diganti dengan pembiasaan gimana, Ustaz Afdal? Bagus, Zat. Soalnya lebih apanya kan lebih apanya lebih kata kebiasaan dengan pembiasaan kan?
Ah, ya, Ustaz. Dan yang jadi masalahnya nanti Safdal, judul-judul seperti ini, pengaruh tahfiz dengan pembentukan karakter siswa ini judulnya tidak tanggung banyak sekali. Ini nanti akan jadi masalah bagi Safdal ketika ditanya sama pembimbing. Tidak tanggung banyaknya. Walaupun Safdal Hmm, bilang tadi belum ada di Paninggahan penelitian ini, skop penelitian itu bukan di Paninggahan, tapi skopnya itu adalah secara global, secara umum. Ketika ya, Ustaz. dilihat di apa di internet, di Google umum saja misalnya, di Google saja tidak tanggung banyaknya penelitian tentang ini, tentang yang Ustadz Afdal tawarkan. Oh, gitu, Ustaz. Ya, ya. Ya, tunggu sebentar, mana dia? Oke. Ini satu, dua, tiga. Hmm, hmm, hmm. Sebentar. Nih, Safdal. Tidak tanggung banyaknya. Hanya saja Masya Allah. yang berbeda itu hanya di konsep penelitian yang keduanya itu, yang di X2-nya. Ya, Jadi Ustaz. kalau Safdal nanti diujikan masalahnya itu, kekhawatirannya nanti apa yang apa beda penelitian Safdal dengan penelitian yang lain. Sementara penelitian kuantitatif itu lebih banyaknya lebih cenderung ketika hasilnya teorinya itu bisa dipakai lagi kan. Ya, Ustaz. Apalagi nanti kok nyampang pembimbingnya Bu Ketua kan. Nah, kenapa lari dari model Safdal? Kan bagus tuh model. Ada contohnya punya Bu Ketua. Ada, Ustaz. Soalnya keresahan Safdal kan ke masalah anak bermain, anak pacaran, anak ini, anak itu. Jadi Hmm, mengakibatkan Safdal melakukan penelitian tentang ini. iya, Ustaz. Tapi kalau dilanjutkan nanti tidak apa-apa diminta pengesahan dari Pak Prof. Bahwasanya ini yang akan Safdal teliti, Safdal kembangkan nanti masalah ini. Jadi teori yang belum ada kan menggabungkan teori tentang tahfiz dan pembiasaan tadabbur Quran itu yang belum ada yang sejalan X1 X2-nya. Yang biasanya langsung tahfiz dengan akhlak, tahfiz Lah, ya. dengan karakter. Ini Safdal sejalankan tahfiz tadabbur dengan karakter. Hmm, Atau karakternya dicoba cari yang lain supaya apa ada dua hal yang berbeda kan? ya, Ustaz. Atau ada Bapak Ibu yang lain? Bu Fitri Wulandari yang biasa kuantitatif nih. Apanya Pak Dokter? Masukannya? Silakan Bu Fitri. Belum ada lagi Pak. Belum Masukan ada untuk lagi Pak. Safdal? Banyak dulu. Belum lagi. Belum ada Pak. Ustaz Taufik Hidayat gimana masukannya untuk apa Safdal? Awak sih yang kamu lagi masukkan lu buat dulu Pak. Lanjut dulu lanjut. Nah, lanjut. Nyimak dulu. Oke, kekhawatirannya itu saja Aulia Afdal. Secara apa kan tidak sesuai dengan syarat yang diterima oleh pasca. Hanya saja nanti ketika Afdal apa bimbingan kalau tidak diterima nanti kalau pembimbing lain bisa diganti kan. Kalau Bu Ketua nanti jadi pembimbing Afdal tidak bisa jurusan mengganti beliau pemegang kendali semuanya. Ya gimana jurusan mau mengganti kan jurusan yang diganti nanti kan.
Iya, iya. PA Wak, ya buat ketua lah tuh saat. Iya. Jadi kalau enggak dicari saja variabel apanya, tadaburnya oke, yang Y-nya itu dicoba dicari daya bedanya kan supaya nanti Safdal kan bukan berbicara tentang peninggahan lagi, tapi skopnya sudah global. Ya Sat. Jadi Gitu kebiasaan ya diganti ya. pembiasaan. Gimana Tongku Ya. Jamal? Ah ya, ya Pak Ustaz. Iya. Safdal gimana? Ada yang ditanya Safdal? Kalau artinya kan belum belum duduk bola namanya nih Sat, judulannya. Ya. Nah, jadi kalau Ana ada juga satu ngerancang metode tahsin seperti yang Ustaz recommendedkan dari awal itu gitu lah. Tapi Hmm. mendengar penjelasan tadi kan kita nggak perlu dari awal kan. Nah, justru metode tahsin Ana ini sebenarnya penjabaran lebih pengembangan ya pengembangan lebih dari metode Iqra Ustaz. Hmm. Nah, jadi Ana metode Iqra itu eh ada yang kerucutkan dan ada yang di apa kan namanya dikhususkan Ya. pembelajarannya itu eh tapi dia tidak jauh berbeda dari Iqra, penambahan lah istilahnya tuh saya. Ya, inovasi yang sedikit itu yang nggak apa-apa dijadikan model. Ya inovasi yang sedikit tuh saya. Hmm. Ya kan Soalnya mencelik yang misalnya contoh itu yang ada di Kro itu ada tadi penelitiannya Safdal si Sobri wal Mukminin anak sebelah PAIA hmm, penelitiannya tentang implementasi Iqra kan dalam apa berbasis media digital. Jadi kan hmm, diubah langsung saja kepada model Iqra. Kenapa? Dia juga akan membuat apa juga media digital. hmm, Jadi kalau akan membuat media digitalnya, dia membuat sistem YouTube, dia mengajarkan gimana Iqra itu pengajarannya yang bagus. Jadi daripada dioper bola nanggung kan kasih saja bolanya bola yang bagus supaya hmm, Safdal sudah terbiasa dengan model itu. hmm. Jadi untuk Bapak Ibu Ah, jangan merasa modelnya itu terlalu berat nanti mesti ini mesti itu berat. Dia intinya untuk kita S2 dah ada perubahan sedikit udah tuh. iya, iya. Berarti yang Iqra tuh lah ada pak-pak di sebelah, Sa. Kalau yang di sebelah ini Safdal, tunggu sebentar ya. Iya. Bukan ini. Ini Safdal. Implementasi pembelajaran Iqra berbasis media digital pada tingkatan 1 sampai 6 dalam meningkatkan kemampuan membaca dan motivasi santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Haq. Dia berbicara Hmm, tentang kebaruan didukung dengan video mengaji. Jadi kalau hanya sebatas implementasi kan potret. iya. Jadi diusulkan jadi pengembangan kan. Dia Hmm, Iqra-nya tetap dia masukkan dalam buku bahan ajarnya, hanya saja dia tambah saja. Dia buat semacam video YouTube tata cara pengajarannya dah tuh. iya, iya, iya. Berarti lah ada orang bahas rupanya. Yang seafdal apa kebaharuannya kan dari metode Aslamiyah. Kebaharuannya metode di dalamnya itu, Sat. Misal, yang Anda temukan itu begini, Sat. Di Iqra itu kan 1 sampai 2 itu kan anak hanya mengenal eh, harkat fathah kan dari setiap Mm-mm. hurufnya gitu. Nah, sedangkan di Iqra 3 baru belajar kasrah dan kendala yang anak temui itu selama mengajar anak-anak ini ketika berpindah ke baris kasrah
Nah, anak-anak ini banyak lagi bacaan yang salah seperti menyebut huruf so. Nah, Ya. ketika menyebut huruf fathah berharakat fathah so, mereka benar. Tapi ketika udah kasrah si bunyinya lagi. Seperti huruf 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 sin gitu. Nah, dan itu susah untuk dirubah. Jadi anak coba suatu metode anak buat di kertas gitu kan. Nah, langsung anak perkenalkan 5 gaya baca huruf hijaiyah itu yang pertama yang secara huruf aslinya, muqatta'ahnya, yang kedua yang berharakat fathah, yang ketiga kasrah, yang keempat sukun dan yang keempat dhammah, yang kelima secara sukun gitu kan. Nah, begini bunyi-bunyi hurufnya. Ketika diajarkan begitu, Ustaz, ternyata anak mengalami kemudahan gitu. Jadi tidak susah lagi, cepat dia selesai iqra'nya gitu, Ustaz. Oh, jadi tidak harus berpedoman kepada Iqra kan? Iya, Ustaz. Ya kalau kayak gitu, Afdal buat saja sebuah nama modelnya. Model ini misalnya. Tidak apa-apa dibuat. Jadi kalau model baru yang Afdal tawarkan, tidak usah pakai kata pengembangan. Kalau pengembangan ini kan kata kuncinya apa? Dia sudah ada, kita kembangkan saja sedikit, dah pengembangan namanya. Tapi kalau Oh, gitu. seandainya Safdal membuatnya hal yang baru kan belum ada, langsung saja model Tep, Afdaliyah misalnya. Model Afdaliyah dalam eh, 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 apa tujuannya tahsin. apa supaya anak itu cepat dalam mengenal huruf-huruf hijaiyah di Eh, TPQ Kota Solo misalnya. Jadi fokuskan saja kepada pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Dah tuh. oh, nah apa seperti itu, Ustaz? Ya kan nanti kan dikonsultasikan lagi. Waduh, Iya, daripada Safdal mengambil judul yang punya teman kan, sementara dia sudah ada membahas. iya kan, Sementara nanti Safdal kan diprioritaskan bukan jadi guru kan, tapi untuk jadi pengembang. Eh, pencipta, anu itu, Ustaz, kreator. Jadi dosen. ya nanti ke ceritanya nanti Safdal bilang saja. Nanti dibersamakan nanti. Berarti, Ustaz, tunggu, Ustaz, Pak boleh, duduk ambil Cik Ustaz. Berarti kalau Ah, itu anak gue, apanya? Penelitian Ana berarti judulnya itu nanti langsung saja metode misalnya metode Al-Afdali contoh. iya, Nah, dalam mempermudah anak-anak mengenal huruf hijaiyah. iya. Nah, Buat studinya kalau di rumah tahfiz ini misalnya. Jadi fokus kita dalam pengenalan itu saja. Jadi lingkupnya itu bukan hanya huruf hijaiyah standar kan, tapi huruf hijaiyah iya, yang sampai fathah, dhammah, kasrah kan, memang besar iya, lingkupnya kan. iya. San. Nanti Beko bisa, tidak bermasalah lo tuh San. Beko lah banyak beko. Nah, itu loh beko San. iyalah banyak kan, kan ada ciri khas daya bedanya. Daya Iya San. bedanya kan ada. Iya iya. Lalu Kebaharuan-kebaharuannya nanti kan Safdal, mana tahu kan dengan kebaharuan ini dana penelitian turun untuk Safdal kan. Biasanya ketika untuk penelitian tentang itu dananya cepat turun kan, apalagi diajukan ke dinas-dinas terkait kan. oh Apalagi iya kepada San. kayak pengembangan ini diajukan ke Pemko atau Pemkap kabupaten kan. Biasa Ya, cepat. diiringi pula dengan video pembelajarannya, video Iya, cara-caranya saya. tujuannya kita kan supaya mudah. Ya, Mudah supaya mudah dapat San. biayanya kan jangan sampai nanti Bapak Ibu kan tidak dapat biaya penelitian kan. Ya, Nanti biaya penelitian tuh kalau beras kendala biasa itu nanti San. Bapak Ibu kan sudah berjalan misalnya semester 2 ini belum juga dapat judul. Tentu kita bersamai. Atau Ya andai San. kata Safdal sudah berjalan, progresnya di semester 2 ini sudah setengah jalan. Belum juga dapat tanda tangan dari pembimbing untuk diseminarkan misalnya. Nanti kita Hmm. bersamakan nanti di mana letak masalahnya. Kalau Bu Ketua sudah membilang kalau seandainya ada dosen-dosen yang mempersulit, kita ganti saja. Iya iya. Iya, jadi kalau Bu Ketua yang ngomongnya seperti itu, otomatis Afdal gampang. Nah, beda bu ketua alam persulit beko San. Tuh nak Enggak, Bu baca orang Ketua ngerti memang nggak San. pernah mempersulit biasanya. Biasanya Bu Ketua kan sifatnya hanya sebatas menguji mental.
Iya, Kan iya, iya. sifatnya tesis kan bukan hanya di sini, Safdal. Bukan hanya otak, tapi di mental kan. Iya. Jadi wajar Ah, sekali Gi, 2 kali Safdal di apa dalam artian ya di bae kan. Yang ketiga kalinya biasa langsung di ACC. iya. Mereka sa, untuk judul kau, Peko anak konsultasikan via WA aja sama Ustaz, Pak Ustaz. Oh, boleh, sip-sip. Ah. Kalau di WA Oke, kedua sekali, Pak Ustaz. nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu silahkan nanti dikirim saja judul bahasan lebih lanjut yang sudah oke rasanya. Ah, ya, sana pertanyaan, Ustaz. Kan kayak Ana membuat model baru gitu kan. Nah, Nah, terus inspirasinya dari Iqra. iya, eh terus nanti ada bagian-bagian Iqra itu yang akan kita masukkan gitu. iya, itu kan jadi bahan ajarnya, nggak apa-apa. Oh, enggak apa, Ustaz. Nggak apa-apa. Berarti metode metode Ana itu metode Ana namanya tuh, Ustaz. Ya tetap dia semua metode itu kan ada sumbernya dari apa? Hanya saja pengembangan kan, hanya saja ada nanti yang Ustaz Afdal inovasikan sedikit dari metode Iqra ini nyatanya tidak maksimal. Maka metode Al Afdal ini rasanya lebih maksimal kan. Oh, Intinya gitu. ya dari yang sudah berjalan tidak nampak kenaikan signifikan bagi anak-anak ini dalam mengetahui, mengenal huruf. Hmm. Berarti Apa metodenya salahnya jatuh kan ke Safdal buat kan supaya lebih apa daya tarik Safdal tamat S2 PAI nanti bisa cepat lanjut S3-nya. Fondasi ya. awalnya sudah ada penelitian tentang model. Terus metode penelitian Ana apa namanya tuh, Ustaz? R&D contoh saja yang sudah ada. Kan sudah dikirim di grup tuh. Yang punya Bu Siva Yang itu pun boleh juga dilihat. kayaknya ya nih punya Bu Sipa nih banyak inspirasinya nih. Atau enggak ada satu lagi yang sudah dikirim tuh yang tentang model kiroat. Ya, yang kiroat aja, Ustaz. Kiro aja udah Lebih cari. gampang juga tuh. Oh, itu saya. Yang Oh, kiroat sama lebih gampang. metode penelitiannya berarti itu, Ustaz? Sama, sama. Oh, gitu. Sudah Liafdal coba cek. Belum, Ustaz. Nyatanya Belum belum ada menyeluruh. dibaca lagi kan. Udah ada nah baca, cuman bagian bab satunya aja, Ustaz. Bab Eh, berikutnya loh. Nah, Iya, lihat saja isinya memang dia memang berbicara tentang model tapi kebaharuannya hanya sedikit di dalam, tidak apa-apa. terus sebagai pedoman bagi anak, Ustaz, untuk latar belakang masalahnya berapa halaman tuh, Ustaz? Yang pengembangan tuh? Latar belakangnya kalau hanya sebatas tampilan seperti ini, ya yang poin-poin pentingnya saja, tidak usah eh, terlalu jauh sekali startnya kan. Kita hanya melihat ini urgensi masalah pentingnya. Jadi nanti Bapak Hmm. Ibu menampilkan tugas proposalnya yang akan ditampilkan dengan Pak Prof yang nanti diseminarkan. Ya cukup poin-poin besarnya saja. Bab duanya nggak usah pula dibuat. Jadi jangan sampai Safdal membuat tesis itu dari bab 2 kan. Tetap mulai dari bahasan masalahnya apa. Sedikit saja Hmm. udah. Kayak Ya, definisi ya, operasional kan belum apa lagi nggak usah dibuat. ya, ya. Hal-hal yang Oh, gitu. rasanya tidak perlu kayak sistematika penulisan kan tidak usah dibuat. Ya Iya, manfaat ya. penelitian secara teoritis praktis kan sudah jelas. Itu copy paste saja sudah selesai itu kan. Ya, Ustaz. Ya yang poin-poin pentingnya saja yang nanti kita tampilkan. Tujuannya apa? Supaya duduk bahasan ini dan supaya jelas nanti Bapak Ibu arahannya kemana. Oke, ada WA dari Hmm. Pak Prof. Pak Prof dia minta maaf belum bisa membersamai. Di hari Minggu depan, silakan Bapak Ibu buat catatan-catatannya itu dudukkan. Yang tampil silakan didudukkan. Jangan sampai nanti ini sudah akhir November, belum juga duduk-duduk lagi. Tugas Bapak Ibu bukan hanya membatas membuat buku ini sebagainya. Tugas kita jelasnya adalah tesis. Ustaz, tanya lagi, Ustaz. Iya, Berarti bahasa saya nanti itu di proposal itu melahirkan metode baru atau mengembangkan metode baru? jadi Ustaz Afdal ibaratnya yang dibuat ini ada ndak semacam hubungannya dengan model yang lama? Kalau ndak ada, maka
melahirkan model baru. Kalau ada pijakannya itu banyak pijakannya itu dari yang lama, maka mengembangkan. Ya, berarti mengembangkan jatuhnya, soalnya pijakannya di buku Iqra itu kan, Zat. Nah, itu. Artinya begini nih, saya tuh mempercepat prosesnya anak-anak dibanding proses yang tersedia di Iqra gitu. Iya, enggak apa-apa, diambil saja. Yang tetap dia pakai Iqra, hanya saja kan Heeh. yang satu tadi si Sabri wal Mukminin itu penelitiannya lebih kepada memakai media digital. Hmm. Yang Ustadz Aulia Afdal pengembangannya itu lebih kepada uh, di Iqra 1 dan 2 lebih kepada pengembangan penggabungan wawasan bagi anak-anak itu supaya dia cepat dalam selesainya. Hmm. Tidak masalah. Oh iya. Iya, tidak masalah. Siap, siap. Oke, lanjut. Kita lanjutkan dulu. Oke. Yang Syukron, Zat. sudah siap-siap, Afwan. Tuanku Jamal dulu atau siapa dulu? Pak Limun, Bu Nur Hidayah. Jamal dulu Ustaz. Oke, Ya, Tuanku. oke. Oke, poin besarnya saja ya, Tuanku. Rumusan, batasan, tujuan. Ada Ustaz, poin-poinnya selesai. Tak tolong Bu Sifah. Wah, kan cepat, Tuanku Jamal. 5 menit selesai, Tuanku Jamal. Jadi ya rasa Ustaz. So jadi kabau pada tio rasanya. Ini Ustaz, yang ingin Jamal bahas itu tentang dinamika perkembangan pondok pesantren Nurul Yakin dengan dalam penerapan metode khas Nurul Yakin. Jadi langsung ke batasan masalahnya Kak. Kata Ustaz tadi nggak boleh nanya judul dulu. Nah ini yang digeser-geser sama Bu Siva ini Ustaz tentang definisi pesantren, waktu pembelajaran, struktur dan lain sebagainya. Tetapi pada kali ini kan Jamal membahas satu pesantren saja, yakninya Pondok Pesantren Nurul Yakin dengan ringan. Mana Kak? Lanjut Kak. Ini hubungan alumni. Ini hubungan alumni. Jadi nanti itu start pada eh, spesifik yang Jamal bahas itu antara pesantren ini dengan hubungannya dengan alumni itu seperti apa. Dan nanti di batasan masalah mungkin Jamal akan lebih banyak membahas tentang eh, apa namanya alumni, peran besar alumni lah di pondok pesantren Ustaz. Lanjut Kak. Nah, ini dia sedikit biografi tentang pondok pesantren yang ada di Sumatera Barat. Ininya pondok pesantren ringan-ringan. Pondok pesantren ringan-ringan ini pondok pesantren yang salafiyah dan pada tahun 2021 ya sampai 2025 itu pesantren ini sudah memiliki 39 cabang. 20 diantaranya itu ada di Pariaman saja. Yang lainnya itu berarti ada sekitar 20 lagi itu tuh ada di luar Pariaman seperti di Riau, di Bengkulu, lalu kemudian di daerah-daerah kabupaten di Sumbar. Lebih kurang muridnya sekarang 5.000 santri dan guru-guru yang ada di seluruh cabang-cabangnya. Lalu kemudian keterlibatan apa saja elemen yang ada di pondok pesantren ini tentunya ada santri, wali santri, guru, masyarakat dan juga alumni. Dan ini lanjut Kak, lanjut Kak. Ah, eh, dan lembaga-lembaga masyarakat juga. Lalu kemudian eh, pondok pesantren Nurul Yakin ini kan didirikan oleh Syekh Ali Imran Hasan, yang mana beliau ini lebih selain daripada mendidik santri dan juga memberikan ciri khas gelar tuanku kepada santrinya, pondok pesantren ini juga mengkader para alumni untuk menjadi cabang-cabang dari pondok pesantren Nurul Yakin setelahnya. Lanjut Kak. Nah, dan ini selain daripada cabang pondok pesantren, Nurul Yakin ringan-ringan ini tidak hanya fokus pada lembaga pendidikan saja. Jadi inilah pada puncak batasan masalahnya. Coba lanjut Kak. Fokus penelitiannya gini, dinamika perkembangan pondok pesantren yakin dan metode pembelajaran kelas Nurul Yakin. Lanjut Kak. Pertanyaannya, apa yang membuat pondok pesantren ringan-ringan ini semakin berkembang? Jadi ini kan menjadi suatu hal yang apa ya,
mesti diteliti karena banyak di sini pesantren yang tua-tua ya di Sumatera Barat seperti Canduang, Tawalib, Diniyah Putri, Diniyah Fasia dan lain sebagainya, tetapi tidak memiliki cabang sebanyak yang ada di Nurul Yakin. Dan lalu kemudian perannya di Nurul Yakin ini apa saja gitu. Karena begini, yang Jamal lihat secara pribadi ya Pak ya, Nurul Yakin itu tidak dikenal hanya sebatas pesantren saja, tetapi segala hal yang berhubungan dengan masyarakat, orang selalu merujuk kepada Nurul Yakin. Contoh, bertengkar orang suami dan istri. Orang akan ngadu ke buyanya yang ada di Nurul Yakin. Lalu kemudian ada orang yang kehilangan motor, lalu dia minta doakan ke buya yang ada di Nurul Yakin. Ada anaknya yang belum dapat jodoh, ngadu pula ke Nurul Yakin. Jadi Jamal lihat Nurul Yakin ini bukan hanya sebatas sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren seperti yang lain. Kalau seperti yang lain kita tengok kan orang hanya mengadukan tentang anaknya mau belajar. Tetapi segala keluhan yang ada di masyarakat, orang di sini ini banyak ngadunya ke Nurul Yakin. Termasuk juga Nurul Yakin ini bukan hanya sebatas pondok pesantren saja. Di daerah Pariaman, daerah Lubuk Basung, banyak orang menggunakan Nurul Yakin ini sebagai amaliyah-amaliyah. Syarat jadi imam, orang Nurul Yakin enggak? Lalu kemudian amaliyah-amaliyah zikir yang dipakai, cara penghitungan hilal, nengok bulan mau saat menunjukkan satu awal Ramadan, orang nunjuknya ke Nurul Yakin. Jadi uh, dinamikanya itu di sana ketemu. Peran Nurul Yakin ini di tengah masyarakat ini bukan hanya sebatas orang belajar lalu pulang lalu mendapatkan gelar, bukan hanya sebatas itu saja. Segala perasaan masyarakat tertuang juga kepada Nurul Yakin. Dan yang ketiga, kenapa Nurul Yakin ini masih konsisten menggunakan metode yang khas Nurul Yakin seperti Baramulo, Ba'alah Baramulo gitu. Nah, kenapa masih menggunakan itu? Padahal metode kan sudah banyak berkembang gitu. Dan sudah mulai nampak sih Ustadz jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Termasuk juga setiap ada alumni yang bikin cabang selalu disematkan Nurul Yakin. Apakah itu doktrin, apakah itu aturan wajib, atau itu tuh mungkin kesadaran karena mereka berasal dari dasar yang sama. Itu Ustadz gambarannya Ustadz. Lanjut Kak. Bismillah 3 semester. Oh ya udah selesai. Oke, Jamal. Ya Ustadz. Jadi kalau diarahkan ke situ lebih banyak Ustaz Jamal membahas tentang adanya eh, hubungannya dengan masyarakat-masyarakat tadi ya. Ya. Kalau diarahkan kebanyakan ke masyarakat nanti bisa juga nanti dihubungkan ke sini nanti itu Ustadz. tentang dinamika Pondok Pesantren Nurul Yakin dalam membangun kemitraan sekolah dan masyarakat atau yang sejenis dengan itu nanti. Intinya ada kemitraan dengan masyarakat. Dalamnya iya, apanya iya juga. Untuk ke dalam ke dalam kan pembelajarannya, keberlangsungan cabangnya itu. Keluarnya membangun kemitraan. Tidak apa-apa. Penelitian hari ini untuk anak-anak S3 di UIN lebih banyak diarahkan ke sini, ke kualitatif sama ke kajian-kajian yang seperti ini. Dan kajian seperti ini pun banyak nanti bahan-bahannya yang bisa Tengku Jamal olah. Banyak yang belum ada orang kaji seperti kaderisasinya itu kan luar biasa. Nanti itu tonjolkan di situ kan dari satu jadi dua, dua jadi tiga kan. Dan dari kaderisasinya itu dan panggilan antara alumni dengan dengan yang sedang belajar kan ada panggilan khususnya kakak Ya. kalau tidak salah nak. Ada kakak, ada tuo. Iya. Nah, itu dibahas semuanya di situ asik tuh. Dan hubungannya dengan masyarakat pun luar biasa. Banyak yang akan dibahas tentang dinamika itu. Boleh, tidak apa-apa, Tuanku Jamal. Nanti minta penguatan lagi dengan Pak Prof di pertemuan selanjutnya. Eh, Tujuannya apa? Supaya nanti sama-sama kuat.
Dan Tengku Jamal nanti ada pijakan bahwasanya ini sudah beberapa kali diseminarkan di lokal dan sudah disetujui oleh Pak Prof. Jadi jangan sampai nanti kita berbicaranya hanya sebatas kasih proposal, ditolak, langsung cari yang baru kata pembimbing. Habis pikiran, bukan itu. Kalau seandainya ditolak, ini sudah beberapa kali Pak didiskusikan dengan dosen MP dan sudah beberapa kali diseminarkan dan diminta tambahan dari teman-teman lokal. Kalau ditolak, minta apa bagusnya lagi arahannya. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau dengan apa yang Tuanku Jamal buat ini udah luar biasa kan? Gunanya bukan hanya untuk satu pesantren Nurul Yakin, tapi juga buat masyarakat Sumbar kan. Nurul Yakin cabangnya banyak, dan bagaimana pesantren-pesantren lain yang sudah lama berdiri itu jangan hanya satu saja, kalau bisa ada cabangnya yang lain kan. Rabe sampai hari ini cuma satu kan. Canduang sampai hari ini cuma satu. Tapi pesantren ini dia eh, lahirnya kemudian, tapi cabangnya banyak kan, unik tuh. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang lain? Ustaz, nanti alur alur berpikirnya ini Ustaz sama dengan pertanyaan tadi Ustaz. Apa namanya batasan masalahnya itu Ustaz? Batasan masalah lebih kepada pembatasan masalahnya saja, Tuanku Jamal. Kalau alur Saya berpikir Tuanku Jamal membahas tentang batasannya khusus satu batasannya di pembelajaran di intranya saja dalam kelas. ya, Yang kedua batasannya kepada kemitraan dengan masyarakat. Dah dua itu saja dah cukup tuh. Atau oh yang ketiga tentang batasannya, pertama tentang pembelajarannya di sekolah gimana. ya, Sampai dia tamatkan pemberian gelar tuankunya kan. ya, Nah, yang kedua kaderisasinya gimana. Itu kan bagian dari dinamika tuh. Kaderisasi anak-anak yang ditunjuk tadi, anak-anak yang tamat tadi, dia bisa mandiri membuka pesantrennya pula. Sama kayak Staipik kan, alumni-alumni Staipik kan bersebaran di daerah manapun, dia membuka rumah tahfiznya pula sendiri. Nah, sementara yang anak-anak ini kan, anak-anak Nurul Yakin, dan kadangkala dia tamat dari situ langsung berani membuka. Tamat dia kan sudah dapat gelar tuanku, dia buka sendiri pesantren sendiri. Nah, berarti yang Ustaz, ketiga batasan dengan masalah kemitraan. tadi kan batasan masalah jamaah tadi kan ada tiga tuh Ustaz. Iya, Jadi yang tiga tuh kan eh apa tadi lupa tuh. Yang tiga tuh jadi dua Ustaz. Ada pembelajaran, kaderisasi, dan juga kemitraan dengan masyarakat. ya Gimana pas tiga yang tuh. tiga ya? Nah, pembelajarannya iya juga, kaderisasinya iya juga, kan tamat dia dengan alumni. Nah, dan setelah itu kemitraan dengan masyarakat. Nanti dicoba bahasa halusnya nanti silakan ditanya sama asisten Ustaz Jamal, pembantu Ustaz Jamal. Hmm. Siap, siap, siap. Nah, Kalau apa tuh Ustaz, apa eh, teori teori berpikirnya apa tadi itu ya? kerangka berpikir tuh, Ya kerangkanya Ustaz. ya kerangka berpikir itu sekali jalan saja tuh. Itu biasanya saling duduk bersama dengan pembimbing selesai tuh. Oh gitu Ustaz. Ya, itu enggak terlalu berat. Yang berat itu ketika mendudukkan masalahnya itu menjadi sebuah kerangka judul. Nanti diulang lagi dengan diasah lagi dengan Pak Prof di pertemuan yang akan datang. Baik Ustaz. Oke, silakan siapa lagi Bapak Ibu? Pak Limun, dah oke jaringannya Pak Limun? Baik, Pak. Oh, dah oke. Kita coba, Pak. Oke, sip, sip. Pak Limun kalau tidak salah model kemarin diarahkan sama Pak Haji ya. Iya, Pak. Sanggup Pak Limun? Sudah. Tunggu. Belum. Nggak keluar. Keluar, enggak. Mantap tidak.
Bisa Pak Limun? Share Tidak, screen-nya? Pak. Atau Sedang bisa hujan. siapa yang sudah nyimpan filenya boleh dibantu share screen? Nih, udah. Oke. Udah muncul. Sudah. Wah, ini lengkap gelarnya. SIQ, SPDI, GR. Mana? Dicoba-coba nih baru Pak. Ya, udah pas tuh Pak Eh, Limun. baik Pak, ini Lembaran yang pengesahan itu menjadi ada ya? latar belakang masalah seperti ini Pak. Ya, tadi saya udah dibaca. Coba lanjut ke batasannya Pak Limun. Oke. Rumusannya ini bagaimana konsep Kuat-kuat dikit. pendidikan akhlak menurut Luqmanul Hakim. Larang itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kebutuhan model pembelajaran akhlak dalam konteks keluarga modern. Yang ketiga, bagaimana pengembangan model pembelajaran akhlak di rumah tangga berdasarkan konsep Luqmanul Hakim. Yang keempat, bagaimana efektivitas model tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidikan akhlak keluarga. Itu batasan masalahnya, Pak. Oke. Jadi Pak Limun nanti akan di pertemuan besok didudukkan lagi dengan Pak Prof. Konsep pendidikan Luqmanul Hakim ini dalam masalah, tunggu dulu. Jadi pengembangan model pembelajaran akhlak di rumah tangga berdasarkan konsep Luqmanul Hakim. Ya, Oke, nanti ditanyakan dengan Pak Prof. Saya dalam hal ini memang nggak rancu juga dengan bahasan judulnya. Apakah ini diperlukan juga penelitiannya kualitatifnya, lapangannya, atau cuman mengkaji konsep ini aja dalam Al-Quran? Soalnya kan yang kalau iya, yang kalau mengarahkan gambaran judul ini bukan Pak Prof kemarin, iya. iya Pak. Kalau gambaran kemarin Pak, Mm-mm. itu dua-duanya dipadukan. Kalau dua-duanya dipadukan, Pak Limun memakai metode yang 4D tadi, bisa mencontoh yang panduan penulisan yang punya Bu Syifa Fauziah tadi. Daftar isinya lebih kurang seperti itu panduannya. Oke Pak. Jadi pengembangan model pembelajaran akhlak di rumah tangga berdasarkan konsep Luqmanul Hakim atau berbasis ya berdasarkan konsep Luqmanul Hakim. Jadi konsepnya itu Pak Limun melihat di pembelajaran akhlak di rumah itu orang tua terkesan membebaskan anaknya sebagainya kan yang hari ini lost control itu kan pendidikan di rumah tangga. Ya, ya. Nah, jadi latar belakangnya beranjak dari situ. Maka ada sebuah konsep yang ditawarkan oleh Lukmanul Hakim yang nanti Pak Limun kombinasikan dengan keadaan kekinian dalam sebuah model penelitian Research and Development, penelitian pengembangan. Set and develop. Jadi untuk rumusan batasannya nanti bisa dilihat punya Bu Syifa Fauziah. Ya Pak. Jadi kalau di Pak Limun kan rumusannya masih banyak tuh. Nah, jadi kalau yang pertamanya itu bisa Pak Limun mulai dengan konsepnya itu dulu. Yang kedua, bagaimana desainnya itu, Ya, ya desain Pak. pengembangan modelnya. Yang ketiga, validitas, praktikalitas, dan efektivitasnya. Nanti lokasinya bisa Pak Limun ambil saja satu di tempat Pak Limun misalnya. Di mana misalnya di Pasaman. Kalau Ya, seperti itu arahan dari Pak Prof kemarin. ya Pak. Supaya jangan sampai nanti ketika ada di tengah jalan nanti balik lagi ke awal kan sulit Pak Alimun. Betul, betul. Nah, kalau bisa nanti kan seminarnya berdua bersama nanti kan jadi jangan sampai bolak-balik kan.
Ya, Pak Pak. Limun dulu, nanti sepekan lagi Bu Nur Hidayah. Saya nanti mengagendakan dengan kemarin dah bicara dengan apa Bu Hasnah. Kalau bisa yang pasangan ini langsung saja sehari itu. Pagi Pak Limun dihajar, siangnya Bu Nur Hidayah lagi yang dihajar kan. Jangan. Terima Jadi kasih. langsung, Terima kasih atas usahanya, Pak. ya, jadi Ya, langsung memang saja begitu kami harapkan. sekali datang sekali pulang kan. Alhamdulillah. Tapi Ada khawatirnya usaha. nanti kalau berdua nanti ke Padang Pak Limun dihajar, Bu Nur Hidayah dihajar, nanti bawa motornya gak oleng nanti. Eh, itu kekhawatirannya. Tapi bisa numpang tidur di stepik aja dulu, Pak. Oke, Nah, itu istirahat dulu kan. kalau Menenangkan jiwa. numpang tidur bagus ke tempat pengusaha kita Rocky Muslim. Oh Pak gitu. Rocky ini Oh, rumahnya Masya ada 4 Allah. nih, pengusaha muda Masya Allah. sukses. Sat, Ana mau tanya lagi, Sat. Iya. Oh iya, tunggu Tadi dulu kan, ya Bapak Ibu sebelum ditanya. Pas besok itu langsung saja sesudah Bu Sifa Fauziah, langsung saja ditunjuk Safdal siapa yang akan mempresentasikan Safdal tentu dengan perbaikan-perbaikannya. Setelah itu Pak Alimun dengan perbaikan-perbaikannya yang sudah disebutkan langsung 5 saja besok itu tampil. Nanti andai kata sampai siap zuhur nanti kalau bisa kan sampai jam 1 besok itu. Jadi Bapak Ibu yang mau sholat silahkan satu-satu ganti-gantian saja. Baik, Yang Pak. jelas seminar kita diperpanjang waktunya supaya jelas bahasan kita kemana setelah ini. Tujuannya nanti sudah Safdal sudah diokekan dengan Pak Prof kan. Tidak ada lagi alasan untuk dosen lain untuk menolaknya. Jadi Izin silakan nanti berlama-lama dengan bahasan kita. Pak Dokter, Ya. izin. Ya, eh, Berarti yang tampil hari ini itu pekan depan tampil lagi begitu. iya yang ingin penguatan tidak apa-apa diulang lagi. iya. Kan Tapi waktunya sama Pak masih Prof banyak. kita ada 4. Ah, Iya. Oh, Ustaz, Ustaz, Ana tanya, Ustaz. Ustaz Jamal ya. gini Ustaz. Eh, Sama aja maju siapa? sama Pak Oke. Dede. Ya, Ini kan judul Ana kan kemarin tuh emang disahkan Pak Prof kan, saya Ustaz. siapkan Iya, dulu. Nah, buat dua buah bahasan dalam satu satu apa PowerPoint yang akan ditampilkan. Nah, ini Pak Prof setelah didiskusikan dengan selamat dan dicari literasinya bertemu masalahnya seperti ini. Nah, kira-kira apa masukan dari Pak Prof? Kalau enggak, Safdal tambahkan tambahkannya seperti ini nantinya. Karena sudah apa diarahkan sama Serahmat ke sini. Jadi gimana? Kan tidak apa-apa hal-hal yang demikian. oh gitu ya, Ustaz. Iya, jangan Oh, sampai nanti kita ngomong tampilan di layarnya tidak ada. Kan Pak Prof dia iya butuh iya. membaca. Kalau orang tua kan dibaca di awal yang di ujung lupa. Iya Jadi iya iya. silakan nanti Ah, Bapak Ibu share-share apa yang mau ditanya ditampilkan. berarti Ustaz, kalau untuk tampil besok tuh soalnya kayak yang pengimbangan model anak tadi kan masih ibaratnya belum pasti, masih ngambang nih Iya sana masih gitu. ngembang. Ya, kalau yang judul Ikose anak lanjutan besok tuh dulu Ustaz, tapi dengan perbaikan yang tadi Ustaz. Iya, Nah, dilanjutkan. ya, Hanya saja Beko kan di akhir kan kemarin ada tanggapan dari Sarlama seperti ini Pak Prof. ya, Kalau Pak Prof gak berat kan tampilkan arahan yang kedua. Kalau Pak Prof oke enggak apa-apa masalah itu minta kunci-kuncinya kan. ya. Yang Yang perlu jadi masalah Diana tadi satu judul gitu ah, kan di pembiasaan. Yang kedua kan yang nampak tadi itu kan banyak yang variabelnya cuma satu kan San. iya, Dua atau satu X satu Y. Nah, iya. kita kan dua X satu Y gitu. Iya. Dan lingkup Perbedaannya kan Y-nya di itu terlalu X yang kecil. kedua itu saja enggak apa-apa. Apa teorinya kan? Itu yang Hmm, dibutuhkan nanti supaya gampang bagi Safdal dalam menjawab pertanyaan dari eh, pembimbing hmm. nanti. Bu Ketua kan Berat- kritis. Tapi berarti kita sekritis-kritisnya Bu Ketua kan ketika gurunya sudah menyampaikan Pak Prof oke, Bu Ketua pun oke juga. hmm, berarti lebih kita tonjolkan aspek pada X2 nanti saya. X2. Ya, Tapi ya. kalau ada ketemu Y satunya itu yang nggak baru sedikit nggak apa-apa juga. Contohnya saat Bisa dicek saja nanti apa saja Y baru itu. Y-nya itu kan kalau Safdal lebih kemana tadi itu? karakter tuh ke akhlak Ah, dan ya karakternya itu akhlaknya itu kemana misalnya nanti mengukur karakter itu sulit nanti bagi Safdal.
Oh gitu. Berarti langsung Karakternya ada yang yang dia itu. karakter yang 18, ada karakter yang 5. Karakter yang mana yang diukur nanti? Oh Apalagi gitu. dengan Ah, dua variabel kalau ini. kita kaitkan dengan Keminangkabauan, Bang Ustaz, misalnya terhadap Sumbang Dua Baleh contoh. Nah, Sulit bagi Safdal nanti tidak ada dipakaikan di apa sekolah itu sekolah apa namanya ini oh iya 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 iya. peninggahan ini. Nyatanya peninggahan ini tidak pakai sumbang dua wale. Sumbang dua wale itu hanya sebatas jargon saja kan. Kalau hmm, iya iya Ya iya. kalau Sa- kuantitatif itu mesti dipakai di orang sama orang tuh. Kecuali nanti penelitian Safdal eksperimen kan. hmm. Jadi yang jadi masalah tuh di X satuannya tadi karena sudah terlalu banyak. Iya, Lalu yang kedua tadi ada Y-nya. Y-nya. Kalau Y-nya X satunya itu kita tukar dengan tafsir Al-Quran bagaimana Ustaz? Di situ juga belajar tafsir masalahnya kan? tafsir Al-Quran ada ndak kaitannya dengan X2-nya? Ada Tadabbur. karena tafsirnya kan tematik itu di situ belajarnya. Jadi diambil tema-tema yang memang dibutuhkan oleh anak-anak gitu kan. Nggak apa-apa, Safdal buatkan plan A, plan B, plan C-nya, ABC-nya, plan A-nya Heeh. ini, Pak, plan B-nya ini. Nanti kan kalau kemarin kan hanya sebatas omongan kila-wakila saja, baru kan kata-katanya saja kan. Kalau bisa Iya nanti iya. Safdal tampilkan, uh, karena judul ini sudah banyak, Pak, apakah bisa naik kalau enggak, kata Pak Haji, Safdal tawarkan. Gimana dengan kata tahfiz ini diganti dengan ini? Oh gitu, iya Iya. iya. Ah ya, Sat. Yang jelas anak perbaiki yang ini dulu, Sat. Tampilkan Nah, saja. Nanti di hari ya, Sabtu minggu depan tuh nggak usah latar belakang, nggak usah terlalu ditampilkan. Langsung iya, Sat. rumusan, batasan, tujuan. Oh Itu ya. di penelitian sedikit. Teori Oke, bab Sat. 2 itu hanya sebatas apa saja? Ya strukturnya saja. Jadi Bapak Iya Ibu iya. nggak usah terlalu panjang-panjang kali membuatnya. Tapi ketika sudah jadi proposal nanti ya memang Pak Prof dia butuh waktu katanya seminggu untuk memeriksa tugas Bapak Ibu. Hmm, Jadi misalnya selesai di kan kita di apa Desember udah selesai dah. Jadi seminggu di awal Januari Pak Prof minta waktu untuk memeriksa sekitaran tanggal 7 dikembalikan lagi ke Bapak Ibu. ya. Oh gitu ya. Oke, siap, Sat. Terima kasih banyak, Sat. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ustaz, bertanya Ustaz, Ada Ah, Pak, ada Pak. oke. bertanya Ustaz. Siapa dulu? Saya Yoga dulu. Ah, Ustaz. Yang pertama ini Ustaz, Ada, tampilkan Pak. anak anak kan rencana mau ngangkat isu isu kontemporer Yang feodal itu. seperti kejadian-kejadian fenomenal Ustaz. Cuman nanti bermasalah nggak Ustaz? Nyoba muncul. Karena kan fenomena ini kan pasang surut eh, viralnya Ustaz. Kayak minggu ini yang viral beda, minggu depan yang viral beda. Apakah itu menjadi hambatan nanti Ustaz untuk penelitiannya? Contohnya apa, Ustaz Yoga? Contohnya kalau anak kan mengangkat kemarin konsultasi sama profesor kan tentang feodal. Nah, Iya, 1 bulan yang lalu feodal ini kan sedang sedang apa namanya viral lah isunya iya, gitu. 1 bulan ke depan isu ini kan nggak viral lagi, bahkan iya yang nggak viral viral. kan beda lagi. Iya. Itu menjadi apa namanya suatu tantangan nggak untuk meneliti itu Pak Dokter? Kalau masalah itu tuh biasanya bukan masalah viral atau tidak viralnya, tapi Ah, lebih kepada ada ndak orang yang meneliti ataupun ada ndak teori yang menjadi pendamping masalah yang akan saya Yoga kaji kan? Biasanya tidak masalah yang demikian. Jadi saya Yoga besok tuh yang tampil besok tuh siapa lagi? Nah, Ustadz. Oke. Nah, Ustaz. Ya, Nah, Ustadz. jadi setidak-tidaknya saya yoga ketika di Putus-putus akhir-akhir suaranya Ustaz. Hah? Oke, jadi besok tuh Ustadz Hujan Yoga. hujan lebat sini. Ada Oh, putus-putus sinyal di situ tuh udah rusak tuh mah. Iya, sinyal. Pak ya, oke. hujan lebat dari Pak. Ustadz Yoga besok tuh buat saja semacam PowerPoint-nya nanti minta jadi co-host
Jadi saya juga tampilkan, tanya langsung ke Pak Prof. Jadi ketika sudah Oh gitu. tampak di layar kan sama Pak Prof, jadi Pak Prof sudah bisa memberikan apanya, masukannya, apa masukannya nanti diketik kan diperbaharui langsung. Nah gini Pak Profnya, misalnya kan Nah, kayak gini, Insya pengembangan Allah, ini. insya Allah minggu depan, Ustaz. Oke, sip, sip. Oke, Pak Limun. Ya Pak, ini orang rumah yang Pak, Ini, Nur Ya, Hidayah Pak. Bu Nur Hidayah, gini. iya. Lihat Tadi Bapak sudah di layar dicek Pak. Bu Nur Hidayah pengembangan Ya, pembelajaran agama Islam di sekolah untuk mengatasi ketimpangan akhlak peserta didik. Betul. Nah, ya. di sini kan bahasanya sudah umum. Hmm. Saya berharap Bu Iya, Nur Hidayah mengambil 2 perbandingan pesantren loh. Tapi Bu Nur berat. Hidayah jadinya ke sekolah jadinya. Susah, Ustaz. Susah masuknya ke pesantren, Ustaz. Oh, susah masuknya ke pesantren. Iya. Hmm. Kalau ke pesantren tuh 2 pesantren bagus tuh. Ya, kalau pesantren modern sama pesantren modern susah jauh. Oh, apanya lokasinya, Ustaz? Nggak apa-apa, by phone saja dulu. Nggak ada, ya kan? Nggak bisa. Oh, nggak bisa by phone ya. Ya, ya. Ya. Oke, pengembangan ini lebih kepada model atau apa yang Bu Nur Hidayah kaji ini? Soalnya ketika dikaitkan Modelnya. kata pengembangan tuh lebih kepada model. Mod, iya, Ustaz. Model ya. Model pembelajaran. Model pembelajaran agama Islam di sekolah untuk mengatasi ketimpangan akhlak peserta didik. Ada enggak nama khususnya? Nama modelnya Tat, Iya. apa ya? Model karakter moral ya. Apakah pakai sekolah satu sekolah atau bagaimana nih Ustaz? Biasanya nama sekolah itu enggak di di pembimbing ada yang boleh memakai, ada yang enggak. Tapi biasanya di Stipik memakai biasanya. Di sekolah pakai. Enggak, pengembangan model pembelajaran PAI-nya modelnya model apa misalnya? Misal modelnya itu model hukuman misalnya, reward and punishment misalnya. Atau apa misalnya. Jadi pengembangannya itu misalnya reward and punishment dalam pembelajaran PAI di sekolah guna mengatasi ketimpangan akhlak peserta didik. Reward Ada punishment. reward and punishment. And, Ada apa misalnya? dalam Di sekolah apa mengatasi. biasanya di situ? Pengembangan modelnya biasanya Bu Nur Hidayah. Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, jadi ketika disebutkan kata pengembangan, mesti ada apa yang dikembangkan. Ya. Misalnya Kalau model literasi. Literasi kan, pengembangan literasi pembelajaran agama Islam boleh. Literasinya diambil. literasi. Pengembangan model literasi. Yang pembelajaran agama Islamnya ini apanya yang mau dikembangkan di situ yang jadi pertanyaan. Ya. Kalau ini dah pas, tapi awalnya ini yang mesti kita dudukkan bersama Bu Nur Hidayah. Iya, iya Ustaz ya. Nanti kita coba nanti japri saja Bu Nur Hidayah. Oh, jadi Ustaz, Ya. jadi Ustaz. Ya, Jadi pengembangan apa misalnya? Atau iya. pengembangan model apa supaya apa sama-sama duduk bahasannya. Mhm. Kalau yang di akhirnya dah pas mengatasi ketimpangan akhlak, Meng- kemerosotan akhlak itu sah-sah saja. Iya. Tapi yang awalnya ini yang belum dapat. Ya. Modelnya. Nanti Baik, Ustaz. dibuatkan plan A, plan B-nya nanti dalam judul diskusi besok tuh. Besok tuh enggak apa-apa 5 sampai 6 yang tampil. Ya. Waktu kita sampai jam 1 nanti boleh Bapak Ibu silakan yang mau sholat zuhur ganti-gantian saja supaya jangan terlalu banyak yang hilang-hilang. Baik. Pengembangan penjara. Oke, gimana Bu Nur Hidayah? Itu saja dulu ya. Baik. Iya, baik Pak, baik Pak. Terima kasih ya, Pak Dokter. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Di sini hujan lebat. Sama Pak Pak. Dokter. Sama. Sama. Ya. Bu Iya. Rosidah Dokter udah bertanya. ngirim, Pak. Abu Rosida Pak Dokter, ngirim Ya, nih, Pak. Pak Taufik, apa Pak Taufik? ini bertanya ini. Jadi yang kita bersama Pak Prof besok
itu sampai bab berapa kita proposal kita? Apa Pak Taufik? Untuk presentasi dengan Pak Prof sampai bab berapa gitu? Presentasi besok tuh tergambar bab 1, 2, 3 Pak Taufik. Hanya Tiga. saja semuanya itu tidak usah terlalu dimasukkan ke dalam bab 1, latar belakangnya sedikit saja. Ya. Jelas kalau Pak Taufik kuantitatif, jadi kuantitatif Pak Taufik. Ya, insya Allah. Kalau jadi kuantitatif, ada identifikasi masalahnya, Ya. ada batasan, ada rumusan, ada tujuan. Dah sampai di situ dulu bab 1. Bab 2-nya tampilkan saja teori yang mau dibahas. Oke. Bab 3 tampilkan saja poin-poin penting dari bab 3 yang akan Bentar. dijadikan sebagai metode penelitian. Cukup itu saja. Berarti sampai bab 3 ya Pak Dokter ya? Ya, Itu yang pertama. jadi Yang kita kedua, tidak terlalu berpanjang-panjang. Andai kata nanti ada perubahan judul, ya, Pak Taufik tidak terlalu berat nanti merubahnya. ya betul. Yang kedua pertanyaannya begini, eh, saya lihat di teori ini, di teori untuk proposal ini ada masuk nama Pak Profesor, kan? Nah, Pak apa Pak Nurdin ya, Saiful Nurdin 2017. Gak apa-apa dimasukkan itu Pak. Maksudnya Kalau nggak akan. keraskan sedikit Pak Taufik. Untuk teoritisnya ini Pak Dokter, nggak apa-apa dimasukkan teori Bapak Profesor Nurdin gitu. Pak Karena Safruddin saya lihat, Nurdin. iya Tidak apa-apa. 2017. Lebih dipakai buku orang tuh lebih senang dia. Ya. Nanti saya takut Sama dibully. kayak Bapak Ibu mengutip pendapat menurut Bu Dr. Linda Swanti dalam buku apa. Ya. Orang itu ketika dipakai pendapatnya dalam karya kita, apalagi ketika beliau pula yang uji, kita semakin dibela biasanya. Itu salah Oke, satu teknik yang bagus itu untuk dalam presentasi. Oh, oke, kirimlah Stat buku-buku terima Stat ke kasih. sini Stat. Kami masukkan semuanya. Pak Sabrunur, Pak apa Sabrudin, Ustaz Rahmat, buku-buku apa Muhammad Dan Taufik. Ya, minta kalau itu kirim aman. Ustaz. Pergi ke Tujuannya rumah apa? beli. Kita Oh, meminta aja secara halus kan. Kalau menurut Pak Prof. Safruddin Nurdin, senang sekali dia biasanya tuh. Oke, Tapi terima yang kasih Pak relevan Dokter. dengan bahasan kita. Oke, Terima kasih Dokter. Bu Rashidah, aman Bu Rashidah? itu saya kirim sedikit di apa tuh Ustaz. Tapi atau ke Ustaz kepada chat pribadi Ustaz nanti saya kirim. Nah, gimana? Boleh. Mau ditampilin, Bu? Oh, enggak, Atau japri saja. ditampilkan? Atau Boleh. atau ditampilkan? Bantu Oke. aja Bu Sipa. Pengembangan model. Oke, Ya, Bapak tolong Ibu itu. yang mau sholat silahkan, enggak apa-apa. Gitu. Ya, Iya, iya. yang mau Coba sholat Bu dulu Syifa. silahkan. Ditampilkan ya, Bu ya? Ya, boleh. Ustaz, berarti Itu, itu pendahuluan masih kacau balau tuh. Tapi yang penting kan ada rumusan batasannya dulu. Kacau balau tuh. Yang ini, Bu. Iya, itu yang saya buat kemarin. Belum belum pas sebenarnya latar belakangnya di belakang tuh. Di bawah sekali latar belakangnya. Di bawah lagi, lagi. Di atas ya. Lagi. Itu dia, itu dia. Tuh. Nah, itu dia. Ya, Ustaz. Saya baca Ustaz. Baik. Oke, kalau itu pas. Rumusan. Coba judulnya ke atas lagi, Bu. Judulnya. Nah, ini judulnya Ustaz.
Tapi ada saya alihkan tadi juga satu. Tapi ini yang pertama, apakah hubungan antara jumlah hafalan Al-Quran terhadap prestasi belajar dan intelektual siswa dalam mutu pendidikan di tingkat SMP. Ini SMP IT Mutiara rencananya. Ya. Ibu, biasanya dalam penelitian kuantitatif, Ibu ketika memakai kata hubungan, lawan hubungan itu dengan kalau pengaruh terhadap. Jadi kalau hubungan temannya itu dengan. Jadi ketika hubungan antara jumlah hafalan Al-Quran dengan prestasi, kalau dengan dia Ustaz. pengaruh baru terhadap. Itu Oh, kunci-kunci gitu. dalam kuantitatif. Jadi ketika Ibu sandingkan hubungan itu dengan kata dengan terhadap, enggak nyambung dia. Oh, berarti hubungan antara hafalan Al-Quran dengan Iya, Ustaz, dengan prestasi belajar dan intelektual siswa terhadap mutu pendidikan di wah tingkat ini SMP. banyak kali, nak. 3 kali, 3. Dalam, Bu, dalam. Dalam, Dalam bukan mutu terhadap lagi. pendidikan. Berarti hubungan antara jumlah hafalan Al-Quran dengan prestasi belajar dan intelektual siswa dalam mutu pendidikan di tingkat SMP. Itu intelektualnya juga ya, Bu ya. Gitu, Ustaz. Gimana tuh? Oke, beda prestasi dengan intelektual siswa itu apa, Bu Rashidah? Biasanya prestasi dan intelektual itu satu kata, biasanya enggak. Ada bedanya. Ada. Kalau prestasi itu kan seperti baik dia prestasi akademik dan non akademiknya. Ya. Dan intelektual siswa itu memang ukuran apa namanya tuh hasil dari psikolognya. Gimana dulu prestasi dari intelektual? Intelektual. Intelektual dulu. Ya. Jadi nanti judulnya lebih kepada intelektual dan prestasi belajar siswa. Jadi dibalik saja Y-nya lagi, Bu. Iya, dibalik. Oh gitu. Ya, jadi Bu X1-nya jumlah hafalan. Iya, betul. Y1-nya intelektual. Iya. Y2-nya prestasi nanti. Iya, betul. Iya. Nanti ditampilkan aja seperti itu, sesuaikan dengan kata-kata kunci nanti, Bapak Ibu. Bu Rashidah. Oke, Bapak Ibu, sebelum diapakan, kalau ada kendala Bapak Ibu masalah judul, bahasannya mau dikaji, silakan di Japri saja. Boleh di Japri. Ketika ada di Japri, nanti kita diskusikan bersama. Tujuannya apa? Di hari Minggu depan, Bapak Ibu, ketika ditanya, ada bahan, ada jawabannya akan kita sampaikan. Supaya kita selesai mata kuliah ini, Bu Fitri Wulandari setelah itu bisa langsung seminar. Kan? Itu memang Tapi itu udah boleh target tuh, kita. Ustaz. Pak Apa, Dokter Bu? udah bisa tuh Bu Rosidah punya apa tuh judul Bu Rosidah tuh kira-kira? Iya, siapkan plan B-nya Bu Rashidah. Oke. Jangan satu saja. Kalau Iyalah satu boleh. nanti kebiasaan dengan pembimbing itu bahasanya jangan terlalu miskin kita kan. Siapkan plan A, plan B, plan C. Jangan sampai nanti ditolak habis Iya. amunisi kita. Kalau bisa amunisi kita banyak. Oh, begitu. Iya. Iya. Ya Bu Deti, siapkan bahan-bahannya. Jangan sampai Iya. kosong nanti. Pak Taufik, Muhammad Taufik. Pak Dokter, kalau Iya, seperti Kak. yang tadi itu gimana judulnya bunyinya tuh Pak Dokter? Coba dikirimkan via Japri nanti. Siap. Oke, Bu Fitri, aman kan judulnya? Lagi nyari-nyari Pak Dokter. Oke, silakan nanti didiskusikan, ditanyakan supaya apa?
jangan sampai tidak selesai. Insya Bapak Ibu, Allah. tugas kita tidak berat dengan ini. Tugasnya hanya sebatas menampilkan saja, kan banyak waktu kita lagi. Tugas ini hanya sebatas penguat pondasi Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu dipikirkan terlalu berat. Ini yang baru bisa kita pikirkan, itu gunanya ada dosen pembimbing, ada dosen PA, ada dosen pengampu mata kuliah. Jadi ketika Bu Fitri Wulandari pusing memikirkan masalah, ya tuliskan saja sampai di mana sanggup kita dulu, nanti dipandu bersama-sama. Jangan biarkan pusing itu kita sendiri yang memikirkannya. Kalau Bu Fitri sendiri yang memikirkannya, nanti akan apa? D- Sulit jalan keluarnya. Kalau sudah bersama-sama, nanti akan ada yang membantu menyelesaikan bersama. Oke, jadi jangan dianggap tugasnya berat. Dan terakhir, Bapak Ibu, masalah jurnal dengan yang Pak Kosim, boleh nanti Bapak Ibu submitkan ke jurnal Stipik. Jadi nanti boleh disubmit ke jurnal Stipik. Kalau ada waktu nanti saya bantu untuk memandukan, memasukkan jurnal Bapak Ibu ke jurnal Stipik kita. Kalau jurnal Stipik biasanya tidak berbayar. Itu yang terakhir. Dan karena hari hujan payah mendengar suara Bapak Ibu, kalau ada komunikasi jangan ragu untuk di WA saja secara pribadi. Tidak apa-apa, kita komunikasi secara japri saja atau di grup. Bagusnya di grup, Pak Prof juga bisa menanggapi. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, saya warahmatullahi izin undur diri dulu. Mari Iya, kita Ustaz. tutup. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Udah.